Waalaikumsalam. Boleh? Pak. Silakan duduk. Oke, boleh silakan duduk. Oh, ini Bu yang kemarin ngechat saya itu ya? Oh, 2 iya. hari yang lalu. Oh iya, sorry ya Bu, baru bisa sekarang soalnya kemarin masih ada kerjaan. Gak apa-apa kok Pak. Iya. Gimana kabarnya? Sehat Ibu? Alhamdulillah seperti ini aja sih Pak. Sehat ya, alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu tinggalnya di mana Bu? Kami tinggal di Jalan Paus Pak. Oh, Jalan Pak. Oh, jauh ya? Mm-mm. Macet tadi Bu? Alhamdulillah sedikit Pak. Iya, biasa Pekanbaru kan Iya. macet, panas. Sebelumnya saya minta maaf ya Bu, soalnya di luar ruangan karena ruangan saya sempit, jadi takutnya nggak muat dan begitu pengap nanti. Jadi lebih enak di luar dan kondisinya juga alhamdulillah tidak begitu ribut, tidak begitu banyak kendaraan lalu lalang. Jadi insya Allah di sini lebih aman. Ya nggak apa-apa Pak. Di luar pun juga anginnya enak ya Pak. Ya sepoi-sepoi ya Bu. Ya betul. Oke, terkait chat Ibu yang 2 hari lalu menanyakan ingin konseling dengan saya terkait keluarga Ibu. Boleh sebelumnya perkenalkan diri dulu Bu? Boleh? Oke Pak, perkenalkan nama saya Olivia. Nah ini anak saya, ini anak kandung saya Pak. Oh iya. Anak kandung saya namanya Tiara. Nah ini anak dari suami saya namanya iya. Vio. Ini juga namanya Wirna. Oh ya, terima kasih ya. Sebelumnya juga saya perkenalan diri ya supaya kita bisa lebih akrab, lebih kenal. Perkenalkan, nama saya Dedi Rahmansyah. Saya di sini sebagai konselor yang alhamdulillah sudah 2 tahun membidangi di bidang konseling ini. Jadi nanti terkait permasalahan ataupun ada hal-hal yang ingin Ibu ceritakan, silahkan diceritakan dengan senang hati, dan Ibu juga sudah mempercayakan dengan saya. Ada hal-hal yang perlu kita jaga, yaitu tentunya kerahasiaan. Nah, karena Ibu juga nantinya sudah percaya dengan saya, Ibu juga saya harap Ibu bisa mempercayakan hal itu dengan saya, menjaga asas kerahasiaan ini gitu. Dan nanti jikalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya boleh Ibu sampaikan saja. Kita saling terbuka saja karena di sini kita sesi konseling. Nah, umpama nanti di sesi akhir Ibu ingin solusi dari saya dan lain sebagainya, silahkan. Jika tidak dan Ibu ingin didengarkan juga silahkan. Nah, boleh, kalau boleh tahu puncak permasalahannya di mana Ibu? Saya ceritakan dulu pertama ya Pak. Jadi gini Pak, saya tuh udah terlalu banyak masalah di rumah. Ekonomi kayak gini, anak-anak di rumah sering kelahi, ribut-ribut. Saya stres Pak, tengoklah badan saya makin kurus di badan. Nah, kalau boleh tahu tadi Ibu bilang bahwasannya Ibu udah lumayan tertekan, kemudian stres. Kalau boleh tahu pekerjaan Ibu apa itu? Nah, saya jualan Pak. Oh, jualan di rumah atau di rumah. keliling? Oh, di rumah. Kalau anak-anaknya? Kalau ini yang anak saya kuliah, ini bantu-bantu aja di rumah. Oh iya. Kalau yang satunya? Sama, bantu-bantu ya? Oh iya. Nah, terkait dengan hal Ibu yang tadi sudah mulai stres, kira-kira hal itu karena apa Bu? Yang jelek-jelek itu deh fisnetnya, hasil perbuatan mereka Cok, serem. Ya itulah, jadi aja ya. seram itulah hasil dari itu. Aku emang nggak mau lihat nengok dia aku cuma Aku aja Ya, nggak itu mau udah nge-record, udah nengok dia nge-record. di sama sekali aja nggak mau udah nona. Kalian lihat bawah pun nggak apa-apa loh. Iya aku naik bawah. Lihat Kayak aja. merasa Tuh, bersalah. nanti setelah aku ceritakan tuh baru nanti aku suruh anak-anaknya cerita. Ya, Jadi orang aku dulu cerita. jadi apa yang unek-unek. membuat kalian sering kelahi di rumah? Nah, untuk lebih jelasnya biar saya kasih biar saya suruh anak saya saja yang menjelaskannya Pak. Gitu. Biar nanti aku membela diri. Ya. Jadi saya ceritakan dari mulanya ya Pak ya. Iya, silakan. Sekarang ini posisinya suami saya sedang kerja di luar kota. Nah, suami saya ini juga sering selingkuh. Dan sampai sekarang pun sering ketahuan ya Pak selingkuh. Dan mereka yang berdua ini bukan anak kandung saya. Ini anak asli dari selingkuh suami saya. Kira-kira suami Ibu ketika keluar kota itu izin dulu nggak ke Ibu gitu?
Iya, Karena Pak. kan kerjaannya di luar kota ya. Nah itu apakah izin dulu ke ibu sehingga ibu bisa tahu bahwasanya suami ibu maaf selingkuh gitu. Dia izin, Pak. Dia izin ke saya, katanya kerja. Nah, setelah saya dapat info dari teman saya, ternyata dia bukan kerja, dia pergi jalan-jalan sama teman-temannya. Oh begitu. Kira-kira kondisi di rumah itu seperti apa Bu? Ketika ya mungkin anak-anak sudah tahu ya dengan kelakuan suami ibu yang seperti itu, kira-kira anak-anak di rumah bagaimana kondisinya? Kalau ada suami saya di rumah, dia cuek-cuek aja dengan anak-anak, Pak. Nah, anak-anak nih sering kelahi-kelahi karena Begitu. nggak dapat perhatian. Oh iya. Nggak adil, ayahnya juga nggak adil pada mereka nih, Pak. Begitu. Kalau boleh tahu untuk yang anak kandung dari ayah suami ibu tadi yang mana? Oh yang ini. Berarti ini dari anak-anak ibu yang mana? Nah, kira-kira kalau tadi ibu sudah menyampaikan bahwasannya suami ibu sering jajan di luar gitu kan. Kemudian kondisi di rumah pun juga tidak support dengan keadaan saling membeda-bedakan kasih sayang. Nah, sejauh ini langkah apa yang sudah ibu lakuin? Yang sudah ibu lakukan untuk mereka? Di samping ibu tahu nih bahwasannya anak-anak ibu juga butuh kasih sayang ibu, juga harus balance dengan kasih sayang papa mereka. Ya, kalau untuk anak-anak saya adil, Pak, kepada anak kandung saya. Mereka pun saya sayangi seperti anak kandung saya juga. Kalau untuk pendidikan saya sama ratakan. Apa yang kami makan kami sama rata. Kalau saya emang betul-betul adil. Nah, namun di sini peran ayahnya sekarang nih, Pak, yang kurang. Oh, berarti yang jadi titik masalah adalah kelakuan si ayahnya. Iya. Nah, kira-kira dengan keadaan seperti itu, anak-anak ibu kan tadi beda ini ya, beda ayah ya. Kira-kira di rumah itu kerukunannya bagaimana? Nah, itulah, Pak. Mereka sama sekali tidak rukun mereka kalau di rumah. Kalau untuk detailnya adalah mereka yang cerita, Pak. Boleh ibu kira-kira dari adik Saya di rumah tuh selalu ngerasa nggak disayang ya Pak. Mungkin saya tahu diri juga lah mungkin ya Pak, karena saya bukan anak kandungnya. betul. Nah, saya tuh di rumah sering ngerjain pekerjaan rumah gitu. Sedangkan anak kandungnya itu sering keluyuran, jalan-jalan gitu. Jadi ya siapa yang nggak marah gitu ya Pak. Iya betul. Itu sih Pak yang Kalau dari pendapat adik, karena tadi kan mama saya bilang kalau dia menyamaratakan anak kandungnya dengan anak ibunya. iya betul. Jadi saya merasa tidak adil di rumah itu karena seperti kata adik saya, kami selalu membantu orang tua seperti memberesin rumah, membantu jualan dan lain-lain. Sedangkan anak kandung dari mama saya itu hanya tiduran aja di rumah tuh, nggak ada berkontribusi dalam membantu urusan rumah. Jadi kalau itu juga tentang kebutuhan saya juga jarang dipenuhi dengan adik saya. Oke, terima kasih sudah menyampaikan isi hatinya. Nah, sekarang dari kakaknya, nah ini gimana? Apakah yang mereka bicarakan itu sesuai dengan realitanya atau bagaimana? Karena kita di sini tidak saling menjatuhkan satu sama lain, namun kita di sini cari solusinya sama-sama, cari jalan keluarnya sama-sama. Karena kan bagaimanapun di sini keluarga jadi satu, walaupun beda ayah, beda ibu, tapi saling kekeluargaannya harus ada. Apalagi tinggalnya satu rumah. Nah, kalau dari kakaknya sendiri gimana? Kalau saya ya karena saya kuliah kan Pak, jadi kerjanya ya memang betul-betul ya sampai di rumah ya memang harus belajar dan itu pun saya memang fokus ke belajar saja Pak. Kerjaan saya cuma belajar Pak. Oh, jadi oke, baik, saya bisa menangkap karena tadi kakaknya ini sedang kuliah, maka lebih banyak tugas ataupun pekerjaan itu dilakukan di kamar. Sehingga adik-adiknya yang jarang datang ke kamar kakaknya ini menyangka bahwasannya kakaknya ini
ya sering tidur-tiduran aja, tidak tahu kerjaan rumah dan lain sebagainya. Di samping itu, adik-adiknya yang dua ini selalu membantu ibunya, selalu membereskan rumah. Nah, ini sebenarnya titik permasalahannya ada di sini. Dari dua permasalahan ini kita temu titiknya, yaitu saling miskomunikasi. Nah, kira-kira dari ibu sendiri sebagai ibunya anak-anak ini, bagaimana cara menanggapi mereka, Bu, ketika di rumah? Kalau saya sudah capek, Pak, ngasih tahu ya kayak mana kakaknya sibuk kuliah, kan katanya banyak tugas. Apa kayak mana saya cara saya untuk nyuruh dia, Pak? Silakan dia banyak tugas. Nah, dari kuliah pasti dia capek juga ya kan. Nah, kalau adik-adiknya ini kan lagi libur sekolah. Ya. Lagi libur sekolah ini kan ya memang harusnya membantu saya kan, Ya, Pak. betul. Jadi di rumah tuh berkelahi terus. Saya nggak tahu lagi mau ngapain, Pak. Jadi kalau menurut Bapak kayak mana nih, Pak? Nah, oke, baik, saya tanggapi ya. Bahwasannya kondisi ibu juga sudah capek sekali. Saya juga ikut merasakan apa yang ibu alami gitu ya. Dari cerita-cerita yang sudah ibu ceritakan tadi. Di posisi kakak juga merasakan gitu, bahwasannya bukan berarti kakaknya ini itu enak-enakan aja di rumah gitu. Adik-adiknya juga bisa paham, karena setiap anak, istilahnya begini, Bu, setiap anak itu ketika kita memberikan mereka uang jajan tidak harus sama, tapi harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Disitulah titik keadilan. Nah, kadang adiknya merasa kok saya tidak selalu menjadi anak yang dikesampingkan, tidak disayang, sedangkan dari sisi kakaknya menyangka ya orang tuanya itu semua fair sama gitu. Hanya karena perbedaan, mungkin karena faktor dari ayah yang berbeda, itu juga melatar belakangi masalah ini muncul gitu. Nah, kalau dari saya, boleh saya memberikan saran, Bu? Kalau dari saya, kita bangun lagi komunikasi di rumah. Sering-sering ajak mereka ngobrol, Ibu. Di jam 18.21, di jam 18.00, di jam 6 sampai jam 21. Itu adalah waktu terbaik ngobrol untuk keluarga. Saling sharing, tanyakan harinya gimana gitu. Apa ada kendala selama kuliah, apa ada kendala selama sekolah, gimana PR-nya, sini ayo ibu bantu. Nah, di situ ibu akan merasa tenang di situ. Karena apa? Karena bagaimanapun naluri seorang ibu, ketika anaknya sudah mulai lelah, sudah mulai letih, mereka juga butuh perhatian dari ibu. Nah, mereka juga butuh kasih sayang dari ibu. Tanya, Bu, mereka juga, apalagi di rumah posisinya ayahnya jarang pulang. Kemudian bahkan tadi ibu cerita ayahnya sering main di luar dengan yang lain. Nah, itu juga bakal berdampak buruk sekali untuk anak-anak ibu. Apalagi kedua adik-adik ini juga masih SMA, kakaknya kuliah. Tentu beban mereka saja sudah banyak untuk beban pendidikan, mikir kuliah. Nah, saran saya seperti itu, Bu. Beri waktu luang mereka untuk ngobrol dengan ibu, saling, istilahnya di rumah buat aja kegiatan itu enjoy. Jangan di jam 18.21 itu adalah jam-jam yang sangat matang sekali. Kalau perlu jangan pegang handphone dulu. Kalau berkumpul di ruang keluarga silahkan berkumpul. Entah ibu belikan apa di situ, gorengan, makanan dan lain sebagainya, itu lebih berdampak, Bu. Di samping ya kondisinya kita tidak bisa paksakan ayahnya harus selalu setiap hari stay di rumah. Namun dengan ibu sendiri, dengan kaki ibu sendirilah yang bisa mengatasi semuanya. Nah, seperti itu, Bu, kalau dari saya. Kira-kira kalau dari ibu sendiri, selain dari yang sudah saya berikan, cara apa lagi yang ibu usahakan untuk mereka? Kalau saya kan karena udah kerja juga kan, jualan ya, Pak. Jadi capek. Kalau untuk beli goreng, duduk bersama-sama menceritakan, kayaknya udah capek badan saya. Untuk itu saya lebih pilih istirahat. Jadi kalau anak-anak ini kalau di luar kamar udah mereka ribut-ribut. Nah, jadi saya biarkan aja jadinya, Pak. Betul. Nah, nextnya gitu ya, harapan kita kan sama-sama ingin menuju kebaikan, menuju hal-hal yang baik. Ibu sebagai orang tua mereka juga berusaha menurunkan egonya,
semua orang itu pasti capek, apalagi hidup dengan kondisi yang seperti ini. Tadi Ibu bilang ekonominya lagi pas-pasan, bahkan lagi anjlok banget. Kemudian anak-anak juga merasa tidak saling akur. Di sisi lain, suami Ibu juga sering keluar ke rumah. Nah, hal ini bahkan dari segala aspek, dari segala sudut pandang, itu Ibu terkena masalah. Nah, bagaimana cara mencairkan dengan cara seperti itu, Bu? Ajak mereka ngobrol. Nah, barangkali dengan hal itu mereka bisa lebih terbuka, mereka bisa lebih akur, ya adik-adik, dan kakaknya juga bisa sayang sama adiknya. Karena bagaimanapun ketika sudah dalam satu keluarga, itulah keluarga kita. Itulah keluarga yang benar-benar sampai kapanpun yang tidak pernah mati. Sampai kapanpun saling memeluk satu sama lain, saling memberikan support satu sama lain. Nah, saya harapkan di keluarga Ibu juga bisa seperti itu. Nah, gitu, Bu. Ya, mulai kedepannya saya coba ya, Pak. Iya, Yang baik. seperti yang Bapak bilang tadi, saya luangkanlah waktu saya untuk mendengarkan keluh-keluh kesadaran anak saya nih, Iya, supaya betul. mereka nggak merasa terasing nih dari keluarga tersebut. Ya. Iya. Gimana, Bu, setelah tadi mengungkapkan semua cerita yang sudah Ibu alami, adik-adik, kakak juga, perasaannya bagaimana sekarang? Jadi saya pelong pikiran saya Ya, jadi Pak, ya. iya ya, Pak. Gimana? Jangan kelai-kelai terus ya di rumah ya. Ya, saling, adiknya juga ngerti kondisi kakaknya ya. Kakaknya juga saling support sama adiknya. Adiknya juga kan pusing juga kan sekolah gitu. Nah, ada hal yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Enggak, saya rasa sudah cukup, Pak. Soalnya iya. pikiran saya juga sudah plong ya, Ya, depannya. alhamdulillah Ibu ya, Alhamdulillah. saya juga merasa senang. Semoga kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Dengan kondisi apapun kita harus bisa terima, gitu. Dengan kondisi apapun kita harus bisa terima, karena hal itulah yang bisa menguatkan Ibu. Karena mereka bertigalah yang sebenarnya bisa menguatkan Ibu di kondisi yang seperti ini. Iya, Pak. Terima kasih juga Ibu, saya ucapkan atas waktunya loh, jauh-jauh dari Paus ke sini. Iya, Pak. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Sukses ya. Kapan-kapan kalau misalnya saya ada masalah, saya WA Bapak. Boleh, silakan. Iya, Pak. Saya pamit, Pak. Boleh, iya. Mari Bu, Ya. hati-hati di jalan.